Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Maputra Bongkla. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya merawat namanya gading oren. Ini masih sangat muda teman-teman ya, masih tunas kelapa. Beberapa waktu lalu juga saya buatkan konten teman-teman saat menunjukkan gejala tanda-tanda pecah daun teman-teman ya. Dan ini kita buka terlebih dulu groundnya teman-teman. Ini groundnya sedikit tidak biasa teman-teman ya. Saya masih menggunakan sabut dan saya tutup juga dengan kain basah agar cepat membuat sabut ini lapuk teman-teman ya. Tak perlu saya jelaskan teman-teman ya, fungsi sabut ini untuk program bonsai kelapa sudah sering saya katakan. Dan ini teman-teman masih ada kuncup pelepah tak jadinya 1, 2, 3 teman-teman ya, masih ada 3. Otomatis ini tanpa sayat mawar teman-teman ya. Ini kuncup pelepah tak jadi sudah mulai mengering teman-teman. Nah ini juga sudah mulai mengering dan ini alhamdulillah ada akar baru teman-teman. Nah, ini saya memprogram akar dan batang teman-teman ya. Untuk itu kita perlu sedikit kesabaran teman-teman ya, bahkan bukan sedikit lagi teman-teman, harus banyak sabar teman-teman ya. Jika membuat bonsai kelapa tidak sabar tak akan berhasil teman-teman ya. Kita buka dulu pengikat pelepah ini teman-teman. Ini pasca sayat ekstrim teman-teman ya. Ini sudah bisa kita buka teman-teman. Inilah fungsinya teman-teman. Terlihat calon pelepah yang muda ini tetap membesar teman-teman ya. Itu artinya bahan ini tetap bertumbuh dengan subur teman-teman ya. Dan ini sudah sepertinya sudah bisa kita kembali melakukan penyayatan. Namun terlebih dulu kita masuk ke ciri-ciri pecah daun tunas kelapa teman-teman ya. Ini saya perkirakan masih belum genap 6 bulan teman-teman ya. Kita lihat, nah ini teman-teman sudah mulai ada renggangan teman-teman ya. Nah, ini daun ini sebenarnya ini 2 daun namun belum merenggang keduanya teman-teman. Nah ini sudah merenggang teman-teman ya. Kita lihat sisi sebelahnya teman-teman. Nah, ini juga sudah merenggang alami ya teman-teman ya. Ini belum pernah saya robek. Nah, ini masih ada yang belum renggang full teman-teman ya. Terlihat ini sudah merenggang teman-teman ya. Inilah ciri-ciri proses tunas kelapa itu belajar untuk pecah daun teman-teman ya. Ini masih belajar pecah daun, belum untuk belajar full pecah daun. Akan lebih lama lagi teman-teman ya. Terlihat teman-teman. Dan ini ciri-ciri tunas kelapa yang subur juga teman-teman. Pada daun-daun tunas mudanya teman-teman sudah menunjukkan lidi teman-teman ya. Ini sudah seperti ada lidi teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah masih tetap subur. Dan kita bisa lakukan sedikit pembersihan pelapis pelepah ini teman-teman ya, agar kita masih bisa untuk merimbunkannya, agar saat penyayatan bonsai kelapa yang sudah rimbun itu kita tak terlalu menghadapi kendala teman-teman ya, hingga kita tak perlu mempruning, tak perlu kita membotai bahan bonsai kelapa kita hanya untuk menyayat teman-teman ya, karena pohon kelapa itu rimbun teman-teman ya. Kita tak pernah menemukan teman-teman ya pohon kelapa itu di alam hanya berdaun di bawah 10 teman-teman ya. Pohon kelapa itu rimbun. Makanya kita membuat miniatur bonsai kelapa itu kita terpaksa wajib merimbunkan teman-teman ya, dengan segala permasalahannya teman-teman. Teman-teman, ini kita kembali rapikan tepian-tepian pelepah ini agar kita bisa memberi ruang teman-teman ya, memberi ruang untuk pelepah-pelepah yang baru tumbuh teman-teman. Ini kita rapikan saja sedikit teman-teman. Dan ini teman-teman kita lihat kuncup pelepah tak jadinya ini teman, jika mengering ini tak perlu kita pruning teman-teman, cukup kita sobek saja seperti ini teman-teman, bisa teman-teman ya. Nah, ini pelepah kuncup tak jadinya sudah mengering. Dan ini pun ada akar di sini teman-teman. Nah ini terlihat akar barunya teman-teman ya. Nah, ini pelapis-pelapis pelepah kuncup tak jadi yang awal-awalnya teman-teman. Terlihat bahan ini masih tunas kelapa teman-teman ya. Oke teman, kita buang saja pelepah kuncup tak jadinya ini karena sudah mengering teman-teman ya. Ini
inilah manfaat kita tanpa sayat mawar teman-teman ya. Bonggol bonsai kelapa kita ini akan membesar teman-teman ya, pertumbuhannya akan subur. Namun jika kita ingin mengkerdilkannya dari dini, bukannya tak bisa teman-teman ya. Tanpa sayat mawar itu tak berarti harus besar teman-teman ya. Bisa saja kita mengkerdilkannya. Ada beberapa bahan saya juga sudah sering saya buatkan konten tentang pengkerdilan daun dari dini teman-teman ya, tanpa sayat mawar pun bisa teman-teman ya. Karena sayat mawar itu bukan untuk mengkerdilkan daun teman-teman ya. Sayat mawar itu hanya untuk trik agar penyayatan pelapis pelepah itu lebih mudah teman-teman ya. Makanya sejak dini dirobek-robek pelepah kuncup tak jadi itu. Namun itu mempunyai risiko yang sangat fatal untuk kehidupan bonsai kelapa kita ke depan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini omong ini tetap kita sayat teman-teman ya. Kita lihat teman-teman apakah ini sudah bisa kita kandaskan hingga ke bawah. Ternyata belum teman-teman ya, ini masih sedikit lebih pendek teman-teman ya. Kita bertahap teman-teman ya, kita punya perhitungan dengan sayat ekstrim, bukan sayat yang brutal teman-teman, namun sayat yang penuh perhitungan teman-teman ya. Oke, sedikit lagi teman-teman, kita lihat pelapis sebelahnya teman-teman. Nah, sepertinya ini cukup teman-teman ya. Jika kita ingin menambah lebih dalam lagi, ini wajib kita ikat teman-teman ya. Namun karena ini masih terlalu pendek teman-teman, ini kita biarkan saja. Pelapis pelepah ini bisa kita sobek teman-teman ya, bisa kita bersihkan ataupun dibiarkan saja teman-teman ya. Jika dibiarkan akan lebih mempermudah untuk penyayatan ke depannya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini terlihat teman-teman ya, calon bonggolnya sudah membesar teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini calon bonggolnya sudah membesar, berbeda dengan yang kita kerdilkan dari dini teman-teman ya, meskipun tanpa sayat mawar. Ini contohnya teman-teman. Ini lebih tua teman-teman ya, ini kurang lebih tua lebih 1 bulan lebih saya dapatkan teman-teman ya. Meskipun ini saya dapatkan dari tunas, dan ini teman-teman terlihat bonggolnya teman-teman ya. Dekatnya. Ini terlihat bonggolnya teman-teman ya, sangatlah mengecil teman-teman ya. Ini akibat kita mengkerdilkannya dari dini teman-teman ya. Dan terlihat ini teman-teman, bagian dalam pelepah ini banyak gosong teman-teman ya, banyak cacat, karena ini teman-teman sudah tahu teman-teman ya, ini karena hama teman-teman ya. Dan ini sempat saya tebas ekstrim karena hama juga teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah dia mampu kembali tumbuh normal teman-teman ya, tumbuh membesar. Namun terlihat gejala pecah daunnya lambat teman-teman ya. Ini sudah bergejala pecah daun di daun, kita anggap saja di sini teman-teman ya. Ini lebih tua, ini awalnya sudah belajar pecah daun, namun pada daun berikutnya bukannya tambah banyak teman-teman ya, malah ini ada daun yang belum mampu terurai teman-teman ya. Dan kita lihat pada daun berikutnya teman-teman, ini alhamdulillah tidak awet pemulanya teman-teman. Kita lihat pelapis pelepah yang berikutnya ini teman-teman, sepertinya ini sudah bisa kita sedikit sayat jika kita ingin mengontrol pertumbuhan daun ini teman-teman ya. Cukup kita tarik. Ini pun baru beberapa hari saya sayat teman-teman ya. Saya rapikan tepi-tepi pelepah ini sekitar 5 hari yang lalu saya sayat. Kita menyayat bonsai kelapa ini tak perlu kita targetkan teman-teman ya, harus 5 hari, harus seminggu sekali, tidak teman-teman ya. Intinya kita melihat pertumbuhan pucuk terbarunya teman-teman ya, bukan beberapa hari kita menyayat seminggu atau 5 hari sekali. Tidak perlu teman-teman ya, kita harus selalu mengontrol pertumbuhan daun yang terbarunya teman-teman ya. Kita lihat jika dia subur, dia akan cepat teman-teman ya. Tak tertutup kemungkinan itu 4 hari sudah bisa kita sayat, bahkan 3 hari sudah bisa kita sayat jika kita melakukan sayat ekstrim teman-teman ya. Karena sayat ekstrim penuh dengan perhitungan teman-teman ya. Kita rapikan sedikit bonggolnya teman-teman, sisa-sisa bonggol ini teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung durasi saya akan melanjutkan satu lagi teman-teman ya, yang sedikit lebih tua teman-teman. Ini teman-teman, ini saat 2021 akhir 2021 sudah pernah saya buatkan, sering saya buatkan saat dia masih di media air teman-teman ya. Dan ini sudah saya program di media tanah, dan terlihat teman-teman ya,
tak perlu kita mengkerdilkan daun teman-teman. Jika kita rajin menyayat, ini sudah akan mengecil sendiri teman-teman. Terlihat dari daun-daun yang tuanya cukup membesar teman-teman. Namun ini kita lihat apakah wajib kita pruning, harus kita pruning ini teman. Ini karena pelepah ini masih segar dan masih hidup teman-teman. Ini belum akan saya pruning demi mempertahankan kesuburan dan bonggolnya teman-teman. Meskipun ini 3 daun 4 daun ini sudah cukup kecil daripada daun yang sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sayat saja teman-teman. Kita sayat, namun berhubung durasi teman-teman, ini akan saya lanjutkan. Terima kasih support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.